Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang sejarah matematika Hindu-India. Perkenalkan, nama saya Dwi Nugroho Putri, salah satu mahasiswi dari mata kuliah Sejarah Filsafat Matematika. Di sini saya akan membahas sedikit tentang sejarah dan tokoh pada matematika Hindu-India. Yang pertama, sejarah matematika Hindu-India dimulai sejak adanya peradaban yang terletak di daerah aliran Sungai Indus pada abad ke-26 sebelum Masehi dan berakhir pada abad ke-14 Masehi. Matematika India berkembang setelah adanya matematika Cina dan sebelum adanya matematika Eropa pada abad pertengahan. Pada tahun 550, bangsa Hindu menemukan bilangan nol dan penulisan sistem letak pada bilangan. Para ahli matematika sebenarnya telah lama menemukan bilangan nol, tetapi mereka belum memiliki simbolnya. Lalu Aryabhata menyebutkan bilangan nol dengan sebutan K. Aryabhata memasukkan nilai nol dalam sistem perhitungan. Selanjutnya ada tokoh-tokoh matematika Hindu-India. Yang pertama, Panini, kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi, yang merumuskan aturan-aturan tata bahasa Sanskerta. Notasi yang dia gunakan sama dengan notasi matematika modern dan menggunakan aturan-aturan meta, transformasi, dan rekursi. Yang kedua ada Surya Siddhanta, kira-kira 400 Masehi, yang memperkenalkan tentang trigonometri, sinus, kosinus, dan kebalikan dari sinus. Yang ketiga ada Aryabhata, yang lahir pada tahun 475 Masehi dan meninggal pada tahun 500 Masehi. Saat umur Aryabhata 23 tahun, ia telah menyelidiki beberapa pengetahuan matematika. Yang pertama, pemahaman nilai phi, lalu penyelidikan trigonometri dan penyelidikan aljabar. Yang keempat ada Brahmagupta, salah satu matematika besar India yang hidup pada tahun 598 sampai 600 Masehi. Brahmagupta memberikan luaska dari segi 4 siklis yang sisinya memiliki panjang ABCD sehingga K sama dengan akar S dikurang A dikali S dikurang B dikali S kurang C dikali S kurang D, dengan S sama dengan semi per meter, yang didefinisikan sebagai S sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D per 2. Rumus Brahmagupta tadi menggeneralisasikan dari rumus Heron untuk luas segitiga. Segitiga dapat dianggap sebagai segi 4 yang salah satu panjang sisinya bernilai 0. Yang terakhir ada Madhava, adalah matematikawan dan astronom dari India. Ia salah satu pendiri sekolah astronomi dan matematika Kerala. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu tentang sistem bilangan matematika di India. Ada beberapa macam angka di India. Yang pertama ialah angka Brahmi. Sistem angka India lazimnya dikenal di barat sebagai angka Hindu-Arab, karena ia diperkenalkan di Eropa melalui orang Arab. Angka Brahmi telah ditemukan dalam prastasi di gua-gua dan koin di daerah dekat Pune, Bombay, dan Uttar Pradesh. Penemuan angka ini memberitahu kita bahwa mereka digunakan selama jangka waktu yang cukup lama, sampai abad ke-14 Masehi.
Tentu saja prastasi yang ada berbeda-beda gaya simbolnya. Berikut adalah contoh salah satu gaya dari angka Brahmi. Tidak ada masalah dalam memahami simbol 1, 2, dan 3. Namun, untuk simbol 4 sampai dengan 9, tampaknya kita tidak ada kaitan yang jelas dengan nomor yang mereka wakili. Yang kedua ialah angka Gupta. Periode Gupta adalah selama dinasti Gupta memerintah sampai ke Magadha di timur Laut India. Pada awal abad 4 Masehi sampai akhir abad 6 Masehi. Angka Gupta dibangun dari angka Brahmi dan lalu disebar luas oleh kerajaan Gupta. Angka Gupta lalu berkembang menjadi angka Nagari dan ini adalah contoh salah satu gaya dari angka Gupta. Yang terakhir ialah angka Nagari. Angka Nagari sering disebut-sebut oleh Al-Biruni sebagai kebanyakan bilangan karena angka Nagari ini banyak dikirim ke dalam dunia Arab. Angka Nagari sering juga disebut dengan Deva Nagari. Angka India menyebar ke Nagari dunia antara abad 7 Masehi sampai dengan 16 Masehi dan menyebar di Eropa di akhir abad 5 Masehi. Berikut adalah contoh dari angka Nagari. Baik teman-teman, berdasarkan angka-angka yang ditemukan di India, kita dapat mengetahui perkembangan sistem angka India yang dimulai dari angka Brahmi menuju angka Gupta, lalu kemudian ke dalam angka Nagari, dan selanjutnya angka-angka India tersebut dikembangkan di bangsa Arab dan berkembang menjadi angka modern yang kita gunakan pada saat sekarang ini. Nama saya Amelia Anggun Hanafi dengan NIM 180205107 dari kelompok 5 yang membahas materi matematika India. Di sini saya akan melanjutkan presentasi di bagian poin D, yaitu penemuan yang berhubungan dengan matematika India. Yang pertama ada namanya Desulba Sutra. Desulba Sutra ini merupakan catatan tertua dari matematikawan India yang merupakan teks-teks agama yang berisi aturan dalam pembuatan altar berbagai bentuk, baik itu persegi, persegi panjang, dan lain-lain sebagainya. Di dalam Desulba Sutra ini juga terdapat catatan tentang metode pembuatan lingkaran dengan memberikan persegi yang luasnya sama, serta merupakan verbal utama dalam penemuan teorema Pythagoras. Yang kedua ada namanya Desidanta Surya, merupakan naskah yang berisi catatan tentang trigonometri, baik itu sinus, kosinus, ataupun sinus inverse, serta berisi juga tentang tata letak atau bentuk letak sebenarnya dari benda-benda langit, atau juga bisa disebut dengan tata surya. Yang ketiga ada namanya naskah Bakhsali. Naskah Bakhsali ini diperkirakan ditemukannya ratusan tahun yang lalu. Naskah Bakhsali ini Gupta menulis bahwa naskah Bakhsali merupakan naskah yang diberikan pada pekerjaan matematika yang ditulis pada pelepah pohon. Naskah Bakhsali ditemukan di desa Bakhsali Yusufzai Peshawar atau sekarang lebih dikenal dengan Pakistan. Diperkirakan juga naskah Bakhsali ini ditemukan pada musim panas tahun 1881. Di desa Bakhsali ini terletak di Mardan Sanil, 50 mil dari kota Peshawar. Naskah Bakhsali ini berisi mengenai aturan, contoh ilustrasi, serta penyelesaian seperti materi aljabar, aritmatika, dan beberapa perhitungan lainnya. Diperkirakan naskah Bakhsali ini ditulis sekitar tahun 4 atau disusun sekitar tahun 400 Masehi. Selanjutnya ada penemuan nilai pi, penemuan aljabar, penemuan geometri. Geometri ini juga berhubungan dengan Desulba Sutra tadi, karena kan dalam pembentukan suatu altar yang berbentuk persegi, persegi panjang, lingkaran itu merupakan bangun ruang yang butuh perhitungan geometri.
Lalu ada penemuan angka 0. Sebelumnya pada masa Mesopotamia atau masa zaman sebelum ke India sudah ada angka 0, cuman orang tersebut tidak menganggap angka 0 ini termasuk angka, melainkan hanya ruang kosong. Namun di masa India dibuktikan bahwa 0 ini merupakan angka. Seterusnya ditemukan ketidakterbatasan karena pada suatu saat Brahmagupta menghitung nilai 1 dibagi dengan 0 dan dia tidak menemukan hasilnya atau kesusahan dalam mencari hasilnya. Sehingga dicarilah solusi matematis yang lain sehingga ditemukannya ketidakterbatasan ini. Lalu ilmu matematis baru mengenai ketidakterbatasan ini juga dilanjutkan oleh Baksara sekitar abad 12 Masehi. Hanya itu. Baik, hanya ini penjelasan dari kami. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.